Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Naiko Hidroponik. Di kesempatan video kali ini saya ingin sharing dan berbagi kepada sahabat Naiko Hidroponik, terutama buat kelas belajar berkebun hidroponik. Nah, di sini saya ingin sharing kepada Anda semua bagaimana kita menyemai bayam hijau maupun bayam merah agar bayam yang kita semai itu tidak mengalami mati dan pembusukan pada batang yang disebabkan oleh bakteri. Mau tahu seperti apa? Simak penjelasan kami berikut ini. Namun sebelum kita menggunakan media rockwool sebagai media tanam, terlebih dahulu kita merendam rockwool ke dalam air kurang lebih 1 kali 24 jam. Ada beberapa alasan yang bisa kami kemukakan kenapa rockwool harus direndam. Selain untuk kesehatan, karena rockwool merupakan media tanam yang sangat berbahaya bagi kesehatan Anda apabila rockwool dalam bentuk kering. Sangat dianjurkan untuk memakai kacamata pelindung, menutupi wajah bagian hidung dan mulut dengan masker. Nah, berpakaian lengan panjang dan memakai sarung tangan untuk menutupi area kulit tubuh yang terbuka. Banyak sekali orang yang kulitnya sangat sensitif dan debu rockwool dapat menimbulkan gatal-gatal bila mengenai kulit dan iritasi pada mata serta menyebabkan batuk bila terhirup. Itu mungkin beberapa alasan yang bisa kami kemukakan kenapa rockwool harus direndam. Nah, selain itu secara dalam hal berhidroponik, rockwool perlu direndam karena kondisi rockwool yang baru itu memiliki pH yang cukup tinggi atau basah atau bisa disebut dengan alkalin dan butuh untuk diturunkan atau dinetralisir terlebih dahulu sebelum dapat dipakai sebagai media tanam. Nah, caranya adalah dengan merendam rockwool baru selama 24 jam ke dalam air yang memiliki pH stabil yaitu 5,5, seperti mungkin Anda bisa gunakan air hujan atau mungkin juga bisa menggunakan air bekas buangan AC. Anda bisa memanfaatkan itu untuk merendam rockwool, ataupun apabila air bekas buangan aki misalnya tidak ada, Anda bisa memanfaatkan air baku yang pH-nya, air sumur yang pH-nya sangat rendah dan kemudian direndam selama kurang lebih 1 kali 24 jam. Nah, selain itu juga dengan kita merendam, kita juga membunuh beberapa bakteri-bakteri yang tersimpan di dalam rockwool. Walaupun mungkin ada yang mengatakan bahwa rockwool itu sudah dipanasi dengan suhu kurang lebih 1600 derajat Celcius dan menyebabkan bakteri-bakteri yang ada pada media rockwool itu mati. Namun kita harus tahu bahwa di dalam proses penyimpanan, misalnya setelah diproduksi kemudian disimpan di gudang, rockwool bisa saja terkontaminasi dengan bakteri-bakteri yang ada atau di tempat penyimpanan tersebut, sehingga perlu kita rendam agar rockwool itu menjadi steril dan bisa dimanfaatin untuk kebutuhan media tanam Anda. Nah, untuk memulai menyemai bayam hijau ataupun bayam merah, terlebih dahulu kita menyiapkan media tanam yang nantinya kita akan gunakan sebagai media untuk menempatkan benih atau tanaman bayam tersebut. Nah, di sini saya menggunakan rockwool sebagai media tanam untuk menyemai benih bayam, baik itu bayam merah maupun bayam hijau. Nah, pertama-tama kita memotong rockwool. Sebenarnya sudah banyak sekali video-video tentang bagaimana kita memotong rockwool, dan untuk ukuran rockwool yang kita potong itu sekitar 2 cm kali 2 cm ataupun bisa kecil dari itu, tapi saya menyarankan untuk memotongnya ukuran sekitar 2 cm kali 2 cm karena rockwool yang terlalu kecil itu dia menyimpan airnya sangat sedikit, sehingga kita membutuhkan ukuran rockwool yang sedikit besar agar penyimpanan air dalam rockwool itu cukup banyak dalam nantinya yang akan dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Nah, setelah kita menyiapkan media tanam, kemudian kita persiapkan
benih bayam, Anda bisa lihat bahwa benih bayam itu sangat kecil, sehingga kita bisa memanfaatkan ujung jari kita untuk kita gunakan sebagai alat untuk memindahkan ke Rockwell. Jadi yang kita gunakan di sini adalah ujung jari yang sudah kita basahi untuk memindahkan benih ke Rockwell dengan hanya menempatkan pada ujung jari, kemudian kita letakkan pada Rockwell. Rockwell yang kita tempatkan, kita tidak perlu memberi lubang, jadi kita hanya menempatkan pada bagian atas seperti contoh pada video ini. Jadi hanya menempatkan saja posisi benih di ujung jari kita, kemudian kita lengketkan, putar sedikit agar benih yang ada di ujung jari itu berpindah ke media tanam, yaitu Rockwell. Nah, setelah kita meletakkan benih bayam di Rockwell, di bagian atas Rockwell, selanjutnya yaitu benih kita tutup dengan plastik hitam. Nah, perlu Anda ingat bahwa letakkan benih di dalam rumah agar tidak terkena matahari. Kemudian usahakan 1 malam saja ditutup. Jadi setelah hari kedua kita sudah bisa membuka tutup plastik yang ada pada benih tersebut. Jadi usahakan hanya 1 malam saja ditutup dengan plastik. Setelah 1 hari tutup semai dibuka. Nah, pada hari kedua itu biasanya benih bayam sudah berkecambah. Nah, bentuknya seperti parutan kelapa yang berwarna putih. Itu sudah terlihat proses kecambahnya sudah keluar. Nah, berarti tanaman Anda atau tanaman benih Anda sudah tumbuh. Setelah hari kedua, setelah sudah tumbuh berkecambah, Anda tidak perlu meletakkan terkena sinar matahari terlebih dahulu. Berbeda dengan sayuran lain, untuk bayam atau jangan dulu dikenakan pada sinar matahari dan jangan disemprot air. Biarkan, karena Rockwell masih terlihat basah dan tidak perlu disemprot dengan air. Nah, semaian pada hari kedua, kemudian ketiga, keempat, kelima, dan keenam, bahkan sampai ke-7 itu tidak perlu disemprot, tidak perlu disiram dari atas. Nah, untuk proses pemberian, misalnya Rockwell Anda terlihat mulai kering atau kekurangan air, Anda cukup memberikan air pada sisi-sisi bagian samping saja. Nah, nanti Anda bisa melihat Rockwell akan basah dengan sendirinya. Nah, pada proses hari ke-7 setelah hasil semaian Anda sudah mencukupi memasuki hari ke-7, Anda sudah bisa meletakkan Rockwell terkena sinar matahari secara langsung. Nah, untuk pemberian nutrisi, Anda bisa memberikan nutrisi pada hari ke-9, mulai dari hari ke-9 dan atau hari ke-10. Nah, nutrisi yang diberikan itu di kisaran 500 sampai 600 ppm. Nah, jika Anda memiliki netpot atau gelas aqua yang panjang, sebaiknya letakkan bibit bayam pada netpot yang ukurannya lebih panjang. Kemudian, jika Anda memiliki tempat semaian atau tempat pembibitan, ya saya di sini mengatakan tempat pembesaran, Anda bisa meletakkan pada hari ke-9 atau 10 di tempat. Anda sudah bisa meletakkannya pada hari ke-9 atau 10 di tempat pembesaran, atau mungkin Anda punya satu instalasi yang khusus untuk meletakkan benih Anda di tempat pembesaran. Itu sudah bisa kita lakukan. Nah, untuk proses selanjutnya Anda bisa memberikan nutrisi untuk minggu kedua itu dengan 800 ppm, kemudian minggu ketiga itu 1000 ppm, dan minggu keempat itu 1200 ppm sampai panen. Nah, pada cuaca yang panas jangan memberikan nutrisi yang lebih dari 1200 ppm karena penguapan air itu cukup tinggi, dan cukup menggunakan 1200 ppm saja itu bayam sudah tumbuh dengan maksimal. Nah, pada hari ke-15 Anda sudah bisa meletakkan pada guli hidroponik Anda. Jadi Anda bisa melihat kondisi tanaman ketika sudah bermunculan kurang lebih 3 atau 4 daun. Anda sudah bisa memindahkannya ke guli hidroponik instalasi Anda sampai pada masa panen. Nah, oke sahabat Naiko Hidroponik, demikian video kami. Semoga video ini bisa memberi manfaat. Dan ketika Anda mungkin pernah mengalami kegagalan dalam proses menyemai benih bayam, mungkin metode ini yang bisa Anda pakai sehingga tanaman atau proses penyemaian
itu tidak mengalami kegagalan, dan kegagalan yang biasa terjadi adalah benih bayam itu mati dan biasanya batang dari bayam tersebut itu menjadi busuk. Oke sahabat Naiko Hidroponik, demikian video kami kali ini. Bagi sahabat Naiko Hidroponik yang belum subscribe, silakan subscribe karena di channel ini kita akan banyak bahas terkait dengan hidroponik. Dan bagi sahabat Naiko Hidroponik yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih sudah mensupport channel ini untuk kemajuan pertanian Indonesia, khususnya berkebun hidroponik. Salam hijau, salam pertanian.